Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel saya teman-teman ya, Markas Pinjol. Oke, di video kali ini saya akan menginformasikan lagi tentang gagal bayar di aplikasi pinjam duit ataupun yang telat bayar di aplikasi pinjam duit. Nah, di sini teman-teman, ada aplikasi pinjam duit yang sudah telat itu sekitar 18 hari ya. Kalau teman-teman lihat di video saya kemarin ya, bahkan sering saya update juga sih untuk cara penagihan dari aplikasi pinjam duit, yaitu aplikasinya. Misalkan teman-teman telat bayar, cara penagihannya seperti itu. Kalian bisa simak video sebelumnya ya. Karena di situ sudah saya sudah saya update terus ya, atau saya bikin konten ya tentang cara penagihan dari pihak aplikasi pinjam duit. Nah, sekarang ini teman-teman saya buka untuk aplikasinya agar teman-teman tahu dan bisa lihat berapa sih tagihannya, apa benar abang punya tagihan di aplikasi pinjam duit. Oke, langsung saja tanpa basa-basi teman-teman ya, kita bahas ya. Nah, di sini teman-teman ya, sudah ada terlambat 18 hari ya. Jadi sudah tertera terlambat 18 hari. Total denda 270 ya. Jadi 270.000 itu denda ya. Kemudian harus dibayar 2.800.000 sekian. Sisa waktu bayar 27 hari. Tanggal selanjutnya tanggal 20 bulan 6 2024. Oke, kita cek untuk tagihannya ya. Oke, biar jelas juga teman-teman ya. Oke, sebelumnya teman-teman di sini saya akan menginformasikan buat teman-teman. Di sini saya tidak mengajak teman-teman untuk tidak bayar ataupun mengajak untuk gagal bayar. Artinya gagal bayar itu gagal bayar seperti itu ya. Jadi saya nggak mengajak, cuman berbagi agar teman-teman yang telat bayar itu tidak terlalu takut ataupun panik ya. Oke. Nah, di sini teman-teman untuk cicilan yang pertama itu 2.500.000 ya. Nah, di bagian atas ini 2.500.000 itu cicilan yang pertama. Nah, tanggal 6 bulan 5 2024. Denda keterlambatan 270. Jadi cicilan yang pertama itu 2.500.000. Ini keterlambatan 18 hari ya. Dendanya berapa? 270 ya. Jadi untuk denda itu otomatis akan bertambah di aplikasinya. Ya, buat teman-teman yang masih bingung tentang denda berapa tiap hari bang, berapa satu hari kalau kita telat bayar. Masalah denda tergantung berapa besar kalian. Ini salah satu contoh, ini buat perbandingan aja ya. 2.500.000 keterlambatan 18 hari itu 270.000. Nah, itu buat perbandingan lah. Misalkan teman-teman 1 juta ya mungkin cuman 35.000 seandainya 1 juta ya kan. Nah, 2 minggu itu ya. Ini untuk cicilan yang pertama. Yang kedua ini masih belum lewat ya. Oh, yang kedua ini sudah telat juga kan. Periode 2 itu tanggal 21 bulan 5 2024. Ini sudah telat juga, 372.000 kan. Nah, kemudian yang keempat bang, ini masih belum ya. Untuk yang keempat ini tanggal 20 bulan 6 ya, 372.000 masih belum telat. Dan yang keempat masih belum juga. Artinya yang 2 cicilan sudah lewat ya. Oke bang, resikonya seperti apa bang kalau kita telat bayar? Nah, resikonya seperti yang sudah saya bilang tadi. Kalau teman-teman nonton di video saya itu kemarin saya bikin konten kan. Nah, yang pertama buat teman-teman yang telat bayar itu pasti diteror ya. Teror dengan apa bang? Terornya bermacam-macam sih. Ada yang mau disebar data, ada yang mau datanya disalahgunakan kalau Anda nggak bayar hari ini ya. Itulah resiko misalkan teman-teman telat 1 hari, 1 minggu. Nah, kalian akan diteror seperti itu. Diteror, diancam sebar data ya, atau data Anda di sini lengkap. Nah, seperti itu. Nah, misalkan teman-teman sudah lewat sekitar ya 10 hari kurang lebih seperti itu, biasanya ada sudah neror kayak DC lapangan mau datang kayak gitu. Nah, tim kolektor mau datang hari ini, siapkan dana full. Nah, itu
diteror teman-teman, resikonya seperti itu, diteror. Kalau teman-teman cek pokoknya di video saya itu pasti diteror seperti itu. Makanya buat teman-teman gak usah takut. Kenapa bang gak usah takut? Iya, karena kalian akan diteror, itu hanya sebatas teror, tidak bakalan disebar beneran. Ya, jadi data kalian itu tidak akan disebar ke seluruh kontak ataupun ke sosial media. Cuman kalau kalian telat bayar itu biasanya memang ditakut-takuti agar kalian segera membayar atau kalian cari pinjaman lagi. Makanya kalian selalu diteror ya. Jadi buat teman-teman gimana bang, nggak usah takut gitu. Resikonya seperti itu aja sih. Kalau teman-teman memang nggak mampu diteror atau memang ya ketakutan lah kayak gitu, kalian ganti nomor aja, matikan sementara. Agar apa? Agar kalian tidak mendapatkan WA ya, semacam teror, semacam ancaman kayak gitu. Karena cara penagihan pinjol kalau telat bayar itu memang sadis ya, ngeri-ngeri sedep kayak gitu. Sebenarnya kalau teman-teman kuat mental, wah masa bodoh, itu nggak ada apa-apa. Cuman kalian ya diteror terus menerus. Kalau saya diteror nggak pernah takut ya, makanya kalian lihatlah video saya sebelumnya itu, diteror nggak pernah takut, bahkan saya yang neror. Karena apa kok nggak takut bang? Karena saya tahu itu hanya nakut-nakuti, gertak kalian agar kalian semakin panik. Akhirnya kalau orang semakin panik, dipanik-panikkan terus, akhirnya berusaha mencari dana, maksa kayak gitu loh ya, memaksakan diri ya, atau cari pinjaman biar lunas, biar nggak diteror gitu. Kalau saya diteror, saya teror balik. Bahkan DC-nya kalau saya teror balik itu nggak ada yang WA. Sampai sekarang ini nggak ada WA sudah. Maksudnya nggak ada yang neror. Cuman bayar kapan ini? Bayar kapan gitu aja sih. Nggak setiap hari sudah, jarang. Nah jadi untuk resikonya ya aman sebenarnya. Ya, yang nggak aman itu cuman diteror itu aja. Kalau kalian kuat mental ya aman sih. Ya kan? Nah, resikonya seperti itu. Kalau masalah sebar data sejauh ini aman. Kalau kontak darurat atau kondar itu memang dihubungi. Tapi kalau di luar kondar itu sejauh ini, sejauh keterlambatan 18 hari masih aman. Ya, sebenarnya kalau gagal bayar di pinjaman online itu biasanya memang ada sih dihubungi di luar kondar. Itu biasanya ada ya. Biasanya loh ya, 1 orang, 2 orang, 3 orang itu ada. Itu wajar sih. Tapi kalau ke seluruh kontak nggak bakalan. Jadi buat teman-teman nggak usah takut, nggak usah panik. Bang, apakah aplikasi pinjam duit itu menghubungi tempat kerja kita atau ke kantor misalkan? Ya tergantung. Kalau teman-teman mencantumkan nomor kantor kalian pasti dihubungi. Tapi kalau kalian nggak nyantumin nomor kantor kalian itu nggak bakalan. Itu ya. Ada sebagian teman-teman yang nggak nyantumin tapi dia sudah tahu ya alamat tempat kerja atau apa, biasanya menghubungi biasanya, tapi jarang yang dilakukan oleh pihak pinjol seperti itu, jarang. Tapi ada yang seperti itu, dihubungi. Ya, tapi kalau teman-teman nggak nyantumin, kebanyakan enggak. Jadi buat teman-teman nggak usah panik, misalkan dapat WA ya, kalau Anda nggak bayar hari ini, terpaksa saya konfirmasi ke tempat kerja kayak gitu, itu nakut-nakuti ya. Asalkan teman-teman nggak nyantumin nomor kantor kalian atau nomor di mana kalian bekerja, seperti itu ya. Jadi semua itu teman-teman, semua itu hanya teror aja ya. Jadi teman-teman cukup kuatin mental, itu aja sih. Nah nanti saya update lagi untuk aplikasi pinjam duit ini, keterlambatan masih 18 hari ya. Ini masih aman sejauh ini ya, nggak sebar data, DC datang ke rumah, nggak ada. Sejauh ini masih aman, nanti saya update lagi ya. Oke teman-teman, terima kasih. Silakan tulis aja di kolom komentar misalkan teman-teman mau bertanya-tanya ya. Bang, daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur apakah ada DC? Aman masih. Ya, kalau untuk aplikasi pinjam duit ada DC-nya, mungkin dari teman-teman subscriber sudah ada yang sharing dari dulu ya. Ini sejauh ini sampai detik ini masih aman di tahun 2024, nggak ada yang sharing sama saya. Bang, saya didatangi, nggak ada. Cuman diteror aja, dikirim surat, DC mau datang, itu aja sih. Gertak-gertak aja sejauh ini. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video saya terbaru ya, updatean terbaru tentang gagal bayar pinjaman online. Oke, saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.